Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Saya Ahmad Zaki, moderator yang akan memandu sesi presentasi dari kelompok 6 dengan judul Analisis Gaya Bahasa Respon Warganet terhadap Penayangan Segmen Pondok Pesantren dalam Expose Uncensored di Trans 7. Tanpa perlu berlama-lama lagi, baiklah, poin pertama yang akan dibawakan oleh uh, lat- poin pertama yang akan dibawakan oleh Sasha yaitu latar belakang dan penelitian terdahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Syarani Aprilia akan mempresentasikan terkait latar belakang dari proyek kami. Terkait dari latar belakang penelitian kami ini berangkat dari adanya tayangan Expose Uncensored dari media televisi, tepatnya di stasiun televisi Trans 7. Di mana di tayangan Expose Uncensored itu ada yang menampilkan segmen terkait pondok pesantren. Di mana tayangan tersebut kemudian menimbulkan beragam respon yang ada di masyarakat, baik yang bersifat mendukung atau pro terhadap tayangan tersebut ataupun yang menolak atau kontra terhadap hal tersebut. Nah, hal ini sendiri terlihat jelas dari berbagai komentar yang ada di warganet dari banyak platform media sosial. Namun di antaranya yang juga menjadi salah satu atau di antara beberapa media sosial yang diambil untuk penelitian kami adalah media sosial TikTok dan juga media sosial Instagram. Respon warganet ini tidak hanya berupa komentar biasa, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai banyak gaya bahasa seperti ada sindiran, kritik tajam, pembelaan emosional, hingga beberapa yang sifatnya sarkastik. Sehingga dari kondisi ini menunjukkan bahwa media massa itu tidak hanya berperan sebagai media untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai media yang dapat memicu adanya perbincangan publik. Nah, selain dari adanya bahasa yang dipakai dalam tayangan media, baik yang dipakai oleh narator expose uncensored ataupun dari pihak-pihak yang ditampilkan dalam tayangan, ternyata punya pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi masyarakat Indonesia terhadap isu yang diangkat dalam sebuah media. Seperti pilihan kata, intonasi, lalu sudut pandang penyajian itu secara tidak langsung dapat menimbulkan bias tertentu, seperti sesuatu atau isu yang sensitif kayak pesantren yang punya dimensi sosial, budaya, dan juga keagamaan. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk mengkaji bagaimana penggunaan bahasa dalam tayangan media dan respons warganet dapat memengaruhi cara publik memahami dan menilai suatu fenomena. Penelitian ini berupaya untuk melihat bahasa tidak sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk opini dan juga sikap sosial. Kemudian yang kedua adalah terkait penelitian terdahulu. Dari hasil riset kami, terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas gaya bahasa di media, yang umumnya berfokus seperti ke bentuk-bentuk ironi, sarkasme, satir, dan juga sinisme, terutama dalam konteks pemberitaan atau komentar di media sosial. Nah, kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa gaya bahasa sering digunakan untuk mengekspresikan kritik, ketidakpuasan, maupun sikap emosional terhadap suatu isu. Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti bagaimana komentar warganet atau warga di internet dapat mencerminkan bagaimana sikap, emosi, dan juga ideologi yang dianut dari masyarakat. Media sosial dipandang sebagai ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat, termasuk kita, untuk menyampaikan pendapat secara bebas, sekaligus untuk memperlihatkan bagaimana dinamika atau perubahan perbincangan dari pro dan kontra terhadap sebuah peristiwa. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu itu masih memisahkan antara objek kajian yang terdiri dari bahasa media dan juga bahasa warganet. Artinya, analisisnya seringkali hanya berfokus pada salah satu pihak, baik narator media maupun komentar publiknya, tanpa melihat keterkaitan di antara keduanya. Oleh karena itu, penelitian kami hadir untuk mengisi celah penelitian dengan menggabungkan analisis gaya bahasa narator dalam tayangan media dan juga analisis gaya bahasa warganet dalam merespons isu pesantren. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana bahasa bekerja dalam membentuk wacana publik pada isu yang sensitif dan juga kompleks. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Sasha. Poin selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian akan dipresentasikan oleh Dira. Kepada Dira dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian dari tujuan penelitian.
Nah, kalau kita lihat dari penelitian yang kami ambil ini, sebenarnya ada tiga tujuan utama yang ingin kami capai. Yang pertama, kami ingin mengidentifikasi gaya bahasa yang digunakan oleh narator dalam segmen pesantren expose Al-Sensor. Jadi, fokusnya bukan hanya pada isunya saja, tapi sebagaimana isu itu disampaikan kepada publik. Dan yang kedua, kami juga menganalisis bagaimana respon warganet terhadap tayangan tersebut. Respon ini penting karena media digital tidak hanya bersifat satu arah, tetapi membentuk ruang diskusi publik. Dan yang terakhir, kami ingin melihat pengaruh bahasa yang digunakan media terhadap persepsi publik di media digital, khususnya pada isu keagamaan yang cukup sensitif. Lalu dari penelitian ini ada beberapa manfaat yang diharapkan. Secara umum, penelitian ini bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana pola bahasa digunakan dalam diskusi isu keagamaan di media. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa membantu masyarakat agar lebih bijak dalam menanggapi isu-isu sensitif, khususnya yang disampaikan melalui media digital. Dan yang tidak kalah penting, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi media supaya ke depannya lebih proporsional dan berhati-hati dalam memilih bahasa, mengingat dampaknya yang cukup besar terhadap opini publik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dira. Poin selanjutnya, metode metode pendekatan dan teori yang digunakan yang akan dipresentasikan oleh Fajar. Kepada Fajar dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai metode dan pendekatan, yang dimana pendekatan yang kami gunakan ialah kualitatif deskriptif, yang dimana pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam terkait fenomena yang akan diteliti nantinya, yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penafsiran, serta memahami makna di balik suatu peristiwa yang terjadi dalam konteks media sosial. Metode yang kami gunakan ialah analisis isi terhadap narasi tayangan dan komentar warganet, yang dimana melalui analisis ini eh, kami mengidentifikasi pola, pesan, gaya bahasa, dan kecenderungan opini yang muncul. Yang kedua ada teori yang digunakan. Yang pertama ada konsep gaya bahasa seperti ironi, sarkasme, satir, dan juga sinisme. Yang dimana melalui keempat gaya bahasa ini membantu peneliti untuk memahami dan juga mengenali bentuk ekspresi, kritik, dan juga respon emosional dari warganet. Yang selanjutnya ada prinsip komunikasi digital dalam interaksi warganet, yang dimana melalui teori ini menjelaskan bagaimana pola komunikasi terjadi dalam media sosial yang bersifat cepat, terbuka, dan juga anonim. Teori ini juga menafsirkan bagaimana narasi penayangan dapat memicu berbagai respon dari pengguna media sosial. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fajar. Poin selanjutnya, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data akan dipresentasikan oleh Cerelia. Kepada Cerel dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersumber dari komentar warganet di media sosial sebagai respon terhadap penayangan pondok pesantren dalam program Expose Uncensored di Trans 7. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung kolom komentar pada beberapa platform seperti Facebook, TikTok, dan X. Observasi ini kami lakukan pada tanggal 12 sampai 15 November dan jumlah komentar yang kami ambil yaitu 100 komentar yang dianggap relevan dengan topik penelitian kami. Nah, untuk teknik analisis data, eh, data terkumpul melalui teknik analisis kualitatif terhadap beberapa platform di media. Tahap pertama dilakukan dengan pengelompokan komentar warganet berdasarkan kecenderungan sikapnya, seperti komentar yang pro terhadap Trans 7, pro terhadap pesantren, respon yang marah atau agresif, serta respon yang netral. Selanjutnya, setiap komentar dianalisis untuk mengidentifikasi gaya bahasa yang digunakan, seperti ironi, sarkasme, sinisme, satir, hiperbola, dan retorik. Analisis ini kemudian ditafsirkan menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu kajian kebahasaan, analisis pendidikan agama Islam, nilai Pancasila, serta teori farming.
Melalui analisis ini, kami memahami bahwa makna sindiran, sikap warganet, serta pengaruh cara penyampaian media terhadap respon publik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Cerelia. Poin selanjutnya, hasil dan pembahasan yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Trisha. Kepada Trisha dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada bagian hasil dan pembahasan ini, kami menemukan dalam tayangan yang kami analisis, narator menggunakan beberapa gaya bahasa sindiran. Yang pertama itu sindiran ironi yang menyampaikan kritik melalui makna yang kebalikan. Contohnya itu tampak pada pernyataan narator, Kia yang kaya raya namun umatnya yang kasih amplop. Kalimatnya terlihat biasa namun sebenarnya menyindir kondisi yang bertolak belakang dengan nilai ideal. Yang kedua, sindiran sarkasme, yaitu ejekan langsung yang bernada keras. Contohnya pada ungkapan narator, mau minum susu, jalan jongkok dulu. Pernyataan tersebut menunjukkan kritik terhadap aturan yang dianggap berlebihan. Walaupun dengan nada yang bercanda, makna sebenarnya justru menegaskan kritik yang lebih keras. Yang ketiga, sindiran satir. Sindiran melalui pujian palsu. Pada komentar narator, sungguh mulia santriwan dan santriwati ini. Walaupun terdengar seperti pujian, maknanya justru menyindir praktik yang dinilai berlebihan. Ini menjadi cara halus untuk mengkritik tuntutan yang tidak wajar. Yang keempat yaitu sindiran sinisme, ungkapan yang bernada skeptis terhadap ketulusan pihak tertentu. Dalam komentar narator mengenai Kia yang makin kaya raya serta keluarga yang kecipratan duitnya. Nada kritik pada kalimat ini tajam dan penuh kecurigaan, sehingga menunjukkan keraguan terhadap integritas tokoh agama dan menjadikannya sebagai bentuk sindiran sinis. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan gaya bahasa narator seperti ironi, sarkasme, satir, dan sinisme sangat mempengaruhi cara penonton memahami pesan yang disampaikan. Diksi yang bernada sindiran juga semakin memperkuat persepsi negatif terhadap isu sensitif yang sedang dibahas. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Trisha. Poin selanjutnya, hasil dan pembahasan yang kedua yang akan dipresentasikan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk gaya bahasa komentar warganet. Pada gaya bahasa dalam komentar warganet, kami menemukan bahwa komentar warganet tidak hanya berisi pendapat, tetapi juga syarat dengan penggunaan gaya bahasa tertentu yang mencerminkan sikap dan emosi publik. Yang pertama, gaya bahasa metafora digunakan warganet untuk menggambarkan relasi kekuasaan antara media dan pesantren. Metafora ini berfungsi sebagai simbol sehingga kritik yang disampaikan terasa lebih tajam, namun tidak selalu disampaikan secara langsung. Yang kedua, gaya bahasa sarkasme menjadi gaya bahasa yang paling dominan. Warganet menggunakan kritik keras dan ejekan, baik yang ditujukan kepada pihak trans 7 maupun kepada pesantren. Penggunaan sarkasme ini menunjukkan kemarahan dan kekecewaan yang kuat terhadap isu yang ditayangkan. Yang ketiga, terdapat gaya bahasa retoris, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan ini digunakan untuk menegaskan opini serta memengaruhi pembaca lain agar sependapat dengan penulis komentar. Selanjutnya, gaya bahasa hiperbola muncul dalam bentuk pernyataan yang melebih-lebihkan kondisi pesantren. Tujuannya adalah memperkuat argumen dan menggugah emosi, meskipun seringkali mengaburkan fakta yang sebenarnya. Yang terakhir, gaya bahasa sinisme tampak melalui komentar bernada pesimis dan penuh kecurigaan. Warganet meragukan integritas institusi maupun media, yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik. Selanjutnya, pola respon warganet. Berdasarkan analisis komentar, respons warganet dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola utama. Yang pertama, kelompok pro trans 7, yaitu warganet yang mendukung tayangan tersebut karena dianggap berani membongkar isu sensitif di pesantren. Mereka melihat media sebagai pihak yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Yang kedua, kelompok pro pesantren, yang berusaha membela institusi agama. Kelompok ini menilai tayangan trans 7 tidak adil, cenderung menyudutkan, dan berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap pesantren secara umum. Yang ketiga, respons emosional dan agresif, yang ditandai dengan makian, ujaran kebencian, dan serangan personal. Pola ini menunjukkan bahwa diskusi di ruang digital seringkali didorong oleh emosi dibandingkan argumen rasional. Yang terakhir, terdapat respons netral analitis. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, warganet dalam kategori ini cenderung meminta klarifikasi
data yang valid, serta penjelasan yang lebih berimbang dari kedua belah pihak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mutia. Poin selanjutnya, hasil dan pembahasan yang ketiga akan dipresentasikan oleh Hafiz. Kepada Hafiz dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis makna dan temuan. Yang pertama itu diskusi digital dipengaruhi emosi dan pengalaman personal. Respon warganet di kolom komentar menunjukkan keterlibatan emosional yang kuat. Pengalaman pribadi, latar belakang ideologis, serta kedekatan atau jarak warganet dengan pesantren mempengaruhi pilihan gaya bahasa. Sehingga komentar cenderung reaktif, subjektif, dan kurang reflektif. Yang kedua yaitu gaya bahasa tajam pemicu polarisasi opini. Penggunaan diksi keras, sindiran, dan generalisasi memperuncing perbedaan pendapat. Gaya bahasa tersebut membela warganet ke dalam kubu pro dan kontra, menghambat dialog konstruksi, dan memperburuk suasana diskusi digital. Yang ketiga yaitu peran tayangan media dalam membentuk arus pembicaraan. Narasi, sudut pandang, dan visual yang disajikan expose uncensored menjadi kerangka awal penafsiran warganet. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mempengaruhi arah, tone, dan fokus respon di kolom komentar. Yang terakhir, penguatan makna negatif melalui narasi media dan komentar warganet. Interaksi antar framing media yang problematis dan komentar warganet yang emosional menciptakan pengulangan wacana negatif. Proses ini memperkuat konstruksi makna negatif terhadap pesantren dalam ruang publik digital, sebagaimana dianalisa dalam jurnal yang kami tayangkan. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih banyak kepada kelompok 6 atas pemaparan yang sangat berwawasan dan menarik. Sekarang, mari kita dengarkan sekali lagi poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang dari diskusi ini. Saya akan membacakan simpulan yang sudah kami susun. Poin pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa gaya bahasa narator dan warganet berpengaruh signifikan terhadap persepsi publik terhadap isu pondok pesantren. Poin kedua, beragam bentuk sindiran yang muncul mencerminkan adanya konflik pandangan antara media dan warganet. Poin ketiga, penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat memicu kesalahpahaman dan memperkeruh diskusi digital. Dan yang terakhir, sebagai penutup, masyarakat, media, dan pembuat konten diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih diksi untuk menjaga kualitas komunikasi publik. Baiklah teman-teman, dengan dibacakannya simpulan tadi, maka berakhir sudah sesi presentasi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Saya Ahmad Zaki, selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.